pernah nggak merasa diperhatiin sama sesuatu, tapi kalian gak berani nengok? Nah, posisi Rika sekarang kayak gitu banget. Rika mencoba menenangkan pikirannya berkali-kali. Bibirnya bergetar, tangannya basah. Lalu dari belakangnya ada seseorang atau sesuatu yang berdiri tepat di belakang Rika. Jangan bilang itu bayangan yang hilang. Rika nekat menoleh dan antrian bayangan mulai bergerak. Kalian pernah nggak merasa diperhatiin sama sesuatu, tapi kalian gak berani nengok? Nah, posisi Rika sekarang kayak gitu banget. Bayangan-bayangan di depan warung Bu Lastri yang tadinya diam, yang tadinya cuma berdiri rapi, sekarang mulai bergerak. Rika nggak sengaja ngelihat dari ujung mata bayangan paling depan yang paling tinggi yang bentuknya kayak orang dewasa super panjang perlahan menggeser kakinya. Hah? Kok gerak sendiri? Dan yang makin tambah serem, bayangan kedua ikut geser. Bayangan ketiga juga. Bayangan keempat yang gendut dan bulat juga ikut merapat. Mereka seperti merapat ke suatu titik, ke arah Rika. Rika mulai mundur satu langkah. Bayangannya mendekat satu langkah. Rika mundur 2 langkah. Bayangannya merapat 2 langkah. Gak mungkin. Ini mimpi, ini pasti mimpi. Tapi hawa dinginnya nyata. Anginnya nyata. Suara di daunan bergerak juga nyata. Yang gak nyata cuman keberanian Rika. Dari tengah antrian bayangan muncul suara halus. Kayak gesekan daun tapi lebih teratur. Giliran antri. Aku gak salah denger kan? Bayangannya seperti menggerakkan kepala tanpa wajahnya menghadap ke Rika. Rika langsung kaku, kayak patung. Tiba-tiba, semua bayangan di antrian itu yang jumlahnya mungkin sekitar 10 orang berputar bersamaan menghadap ke Rika. Tanpa wajah, tanpa warna, cuman hitam pekat, kayak bayangan yang lupa pulang ke tubuhnya. Bayangan paling depan mengangkat sesuatu seperti tangan tangan panjang, kurus, tapi tidak menyentuh tanah. Jangan dekat. Aku gak mau belanja lagi. Bayangan itu seperti menunjuk Rika sambil melangkah lebih dekat. Kiranmu, tahan antri. Rika akhirnya kabur sekencang-kencangnya, melewati gang kecil, melewati jemuran tetangga, melewati kucing yang tidur langsung lompat kaget. Bu Lastri, Ma, tolong. Tapi langkah bayangan itu gak ngikutin dari belakang. Justru suara langkah itu muncul dari depan Rika. Loh, kok dari depan? Aku kan larinya ke rumah. Rika berhenti, nafasnya ngos-ngosan, dan nengok pelan-pelan. Dan melihat bayangan besar itu sedang berdiri tepat di depan gang rumahnya. Bayangan yang angkat tangannya lagi. Waduh, ini sumpah, aku nyerah. Tiba-tiba bayangan-bayangan lain muncul dari samping gang. Dari kiri, dari kanan, dari belakang. Rika terkepung. Bayangan itu semuanya mengarah ke dia. Tangan-tangan hitam panjang menjulur. Suara bisikan makin keras. Antri, tertib, giliran. Wah, aku akan antri. Tolong jangan apa-apakan aku. Dan di detik itulah semua rahasia antrian panjang akhirnya terbongkar. Bayangan yang ternyata... Langkah-langkah bayangan itu berhenti. Bisikan shh, antri juga ikut hilang. Rika yang tadi ketakutan sampai hampir duduk masih menutup mata pakai kedua tangan. Jangan ambil aku janji antri, aku janji banget. Tiba-tiba lampu jalan di samping Rika nyala. Cahaya kuning jatuh tepat ke arah semua bayangan mengerikan itu. Dan wujud
mereka langsung kelihatan dan ternyata itu cuma warga komplek. Iya, warga komplek yang berdiri antri di warung Bu Lastri. Dik, kamu kenapa teriak-teriak? Kita cuma antri mau beli kecap. Tadi lampunya mati, jadi bayangan kami panjang semua. Kamu lari-lari kayak lihat hantu. Aduh, hampir aku kejar juga. Kukira kamu takut antri. Rika membuka kedua tangannya dari muka. Pelan-pelan dia nengok. Semua bayangan menyeramkan tadi ternyata cuma orang-orang biasa. Seorang bapak-bapak pakai kaos garis-garis, seorang remaja pakai hoodie, seorang ibu-ibu bawa tas belanja, seorang bapak gemuk yang dari tadi Rika kira bayangan bulat menyeramkan, ternyata membawa karung beras 5 kilo. Tadi saya kira ini semua tuh hantu. Hehe. Hantu antri di warung Bu Lastri. Kalau ada pun hantu, masa iya mereka juga ikut antri? Rika makin tenggelam dan malu. Kalau bisa berubah jadi kucing, dia sudah melompat sembunyi di bawah meja warung. Warung Bu Lastri akhirnya kebuka. Bu Lastri keluar sambil ngeliatin barisan orang yang masih rapi. Loh, kok rame? Oh, Rika toh. Kamu kenapa? Bu, aku disuruh ibu beli telur. Tapi aku kira ada bayangan. Bayangan? Oh, iya. Lampu jalanan tadi mati sebentar. Makanya semua orang kayak siluet hitam. Bu Lastri nunjuk ke sebuah tiang lampu. Lampu itu mengedip-ngedip. Jelas baru saja nyala. Makanya kalau mau beli di malam hari jangan panik. Ikut antri saja. Aman kok. Iya. Nah Rika, kalau hantu beneran pasti mereka juga ikut antri loh. Kan harus tertib. Nah iya, hantu pun kalau mau belanja pasti nunggu giliran. Giliranmu antri lah. Rika ikut tertawa malu-malu. Setelah semua warga tertawa, Rika akhirnya maju ke belakang barisan. Ia berdiri tegak, nafasnya masih agak berantakan, tapi senyum tersungging. Ternyata antrian itu gak seseram yang aku bayangin. Dan yang paling lucu, waktu Rika berdiri rapi di belakang barisan, bayangan miliknya sendiri yang memajang di tanah. Malah kelihatan kayak monster kecil. Jangan nakut-nakutin aku kamu ya. Aku udah tobat kok. Seekor kucing oranye lewat, bayangannya panjang, melewati kaki Rika. Bukan bayangan antri. Cuman kucing ternyata. Nah itu, yang kayak gitu baru namanya bayangan misterius. Dan akhirnya setelah kejadian malam itu, Rika belajar satu hal. Kadang yang kita takuti cuma bayangan dari pikiran kita sendiri. Dan kalau kita mau tertib, mau antri, mau sabar, semua jadi lebih mudah. Dan gak ada lagi bayangan hantu-hantuan. Pelajaran dari antrian bayangan. Setelah semua kejadian itu, Rika akhirnya pulang ke rumah sambil membawa sekantong telur. Wajahnya masih malu karena tadi ketakutan sendiri. Tapi juga lega karena ternyata semuanya cuma salah paham. Rika, lama banget. Ada apa? Tadi antri mah ada banyak orang. Aku belajar sesuatu juga. Wah, bagus dong. Antri itu tanda kita sabar dan menghargai orang lain. Rika mengangguk kecil. Kali ini ia gak membantah atau ngeles. Dia benar-benar merasakan sendiri betapa pentingnya tertib. Di kamar, Rika melirik bayangan dirinya di tembok. Bayangan panjang, tipis, dan sosok aneh. Nah, kamu mulai sekarang jangan nakut-nakutin aku lagi ya. Aku udah tahu kamu cuma bayangan doang. Rika melempar bantal ke arah bayangan, yang tentu saja cuma nempel di tembok. Rika tertawa. Dan malam itu akhirnya dia tidur tanpa rasa takut. Teman-teman, kadang kita takut bukan karena ada sesuatu yang menyeramkan, tapi karena pikiran kita sendiri. Dan sama seperti Rika, kita bisa membuat hal kecil jadi menakutkan kalau kita nggak sabar. Tapi kalau kita mau belajar tertib, ikut antri, sabar, dan menghargai giliran, semuanya jadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih aman. Pesan moralnya, disiplin antrian untuk kelancaran bersama. Disiplin waktu menjaga keseimbangan hidup. Dan itulah cerita kita hari ini. Antrian bayangan di depan warung Bu Lastri. Misterinya seru,
horornya lucu, dan akhirnya semua aman karena Rika belajar satu hal penting. Antri itu bukan menakutkan. Yang menakutkan justru kalau kita nggak mau antri. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah teman-teman.